Bicara politik nih Kang Nipal, apa sih yang membuat Kang Nipal sendiri ibaratnya yang tadinya sebagai menyuarakan melalui karya tulis, sekarang akan mencoba peruntuk untuk langsung mengeksekusi aspirasi masyarakatnya? Saya rasa cukuplah perjalanan belajar saya mempelajari sistem pemerintah. Saya ingin sekali duduk di legislatif. Ya, inilah yang menjadi motivasi saya. Bagaimana caranya saya harus menghibahkan diri saya. Hal yang memang menarik menurut Kang Nipal saat nanti duduk parlemen misalkan nih, apa sih? Lebih dekat dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa siang ya? Pokoknya untuk Anda di hari ini semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan bincang-bincang pokoknya paling terhangat. Pasti masyarakat bukan saja Pandeglang, Indonesia, seluruh Indonesia mungkin sudah tahu apa yang akan terjadi di 2024 terkait pemilu. Nah, di sini kita akan coba berbicara permasalahan politik. Nah, jadi buat anak-anak muda, jangan alergi sama politik. Bahkan di samping saya ini ada sosok anak muda, terbilang muda banget lah pokoknya. Dia tuh padahal sekarang nanti bisa diceritain deh biar Anda penasaran dari mana backgroundnya dan kenapa orang di samping saya ini memilih terjun ke dunia politik. Oke, bisa diperkenalkan Kang Nipal untuk nama, mungkin bisa cerita juga sedikit sebelumnya ngapain dan sekarang mau ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nipal Sutiana, tapi memang di lapangan kerap dipanggil Openg. Nah, ini dia, asik pokoknya namanya tuh. Tapi kalau lagi nyalek nih, Kak Heru, jangan dipanggil Openg. Iya, betul. Karena bahaya juga kalau dipanggil bukan dipanggil nama asli. Nama asli Nipal. Nipal Sutiana. Nipal Sutiana. Pokoknya kalau kalian lewat Pandeglang pasti udah ada tuh orang-orang ya, bukan apa namanya? Stiker atau apa sih namanya? Baleho. Nah, Nipal Sutisna, ini dia orangnya. Sutiana. Oh, Sutiana, Nipal Sutiana, takut salah ya. Ingetin Nipal Sutiana. Oke, Kang Nipal. Basically sebelum sekarang mulai pencalonan ngapain sih? Ya, kegiatan-kegiatan dilakukan? Kegiatan kalau dulu ya, dulu waktu mahasiswa saya sebagai aktivis parlemen jalanan. Nah, ini. Kalau cerita masa mudanya, wah pokoknya keren banget. Untung ada nggak videonya ya? Bisa diceritain nggak sedikit? Barangkali akan menjadi sebuah inspirasi bagi anak-anak muda mungkin? Ya itu tadi, karena memang saya berangkat dari nol sebagai mahasiswa yang dulunya memang aktif di dunia parlemen jalanan, ya, artinya memang aktif menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat. Kita kerap mengkritisi pemerintah karena memang situasi dan keadaan yang menjadi tuntutan kami dulu sebagai mahasiswa harus menyuarakan apa yang hidup mahasiswa. Oh, yang kiri, hidup mahasiswa. harus kiri. Harus kiri. Artinya melawan ya? Ya, perlawanan. Oke. Ya, berangkat dari situ karena memang saya tidak ingin hilang daya kritis saya sebagai mahasiswa. Berjalan dari tahun 2007 sampai 2015. Saya masih perjalanan sebagai aktivis mahasiswa, waktu itu di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, di Staisman ya, PMI di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Mansur. Nah, berjalanlah aktivitas saya sebagai aktivis, meloncat lagi saya, karena tidak mau saya menghilangkan daya kritis saya meloncat ke dunia jurnalistik. Jadi yang kemarin aspirasinya melalui orasi melalui demo-demo, unjuk rasa, sekarang melalui sebuah karya tulis jurnalistik. Nah, bagaimana tuh di jurnalistik tuh? Alhamdulillah perjalanan di jurnalistik sampai saat ini, dan saat ini saya sudah off. Kemarin tanggal sudah mulai ya? Sudah mulai off saya di dunia jurnalistik.
alhamdulillah perjalanan saya tahun 2015 sampai 2023 ini 8 tahun. Alhamdulillah saya bisa tetap menyuarakan aspirasi masyarakat melalui lewat karya tulis jurnalistik. Catat, menyuarakan aspirasi masyarakat. Kayaknya temanya itu deh. Yang sekarang terus beliau usung ini ya. Haruslah. Betul, betul. Karena dari rakyat untuk rakyat. Oke, nah ini kayaknya tadi juga sudah saya bilang, Anda patut nonton, patut lihat, ini bisa menjadi satu inspirasi ya bagi anak-anak muda. Karena saya ngelihat, saya ngikutin banget jejak beliau itu, tahu banget. Gitu, dari mulai kuliahnya, dari mulai beliau turun gitu ke jalan, wah luar biasa. Nah, oke, bicara politik nih Kang Nipal, tadi sedikit sudah disampaikan dari mulai awal kuliah sampai bergelut di bidang jurnalistik. Nah, yang perlu saya tahu dan yang saya pengen tahu, apa sih yang membuat Kang Nipal sendiri ibaratnya yang tadinya sebagai menyuarakan melalui karya tulis, sekarang akan mencoba peruntungan untuk langsung mengeksekusi aspirasi masyarakatnya. Bagaimana ini? Apa sih yang memotivasi itu? Motivasi saya karena saya rasa cukuplah perjalanan belajar saya mempelajari sistem pemerintahan. Saya rasa cukup dari tahun 2007 sampai dari aktivis sampai ke jurnalis. Alhamdulillah saya menguasai tentang ilmu pemerintahan. Sela-sela apa nih aspirasi yang bisa goal oleh kita itu saya sudah tahu metode-metodenya. Artinya ini menjadi motivasi saya bagaimana caranya saya harus terjun ke sistemnya gitu loh. Langsung turun ke sistemnya, masuk ke sistemnya, karena saya rasa kalau ketika masuk ke sistem itu lebih mudah menurut saya. Lebih mudah kita membawa aspirasi masyarakatnya, karena kita sudah terkungkung di sistemnya. Jadi kalau kemarin itu hanya menyuarakan, sekarang menerima suara dari baik mahasiswa atau masyarakat. Dan bisa mengeksekusi nanti. Karena memang punya kebijakan juga di pemerintah atau di legislatif, makanya saya ingin sekali duduk di legislatif. Ya itu tadi karena kan parle bisa menyuarakan ya, aspirasi masyarakat, soal controlling, budgeting dan sebagainya kan ada di parlemen. Betul. Maka inilah yang menjadi motivasi saya, bagaimana caranya saya harus menghibahkan diri saya. Oke, mantap. Untuk kepentingan masyarakat, agar memang apa yang dibutuhkan masyarakat bisa terimplementasikan. Oke, jadi memang intinya tetap ya, kita bahwa tujuan mulai dari awal kuliah sampai coba ke parlemen jalanan, dan sekarang ingin menjadi di parlemen beneran. Duduk, intinya beliau ini akan ingin menyuarakan suara rakyat. Oke, sebetulnya hal yang memang menarik menurut Kang Nipal saat nanti duduk parlemen misalkan nih, apa sih yang sangat menarik gitu loh, yang coba di saat nanti jadi kan tentu ada sesuatu hal yang menjadi tujuan khusus utamanya apa tuh kira-kira? Lebih dekat dengan masyarakat. Lebih dekat dengan masyarakat, jadi bisa langsung menyerapnya gitu, menyerap aspirasinya, kita bawa, kita dudukan dengan stakeholder yang lain, dengan pemerintah khususnya. Nah, kita bisa ngomong langsung, minta langsung ke pemerintah bahwa ini loh yang dibutuhkan oleh masyarakat saya. Ini loh yang menjadi prioritas masyarakat saya. Di Dapil 2 khususnya ya. Saya nyalon di Dapil 2 nih. Dapil 2. Dapil 2 berarti wilayah mana tuh? Cimanuk, Cipecang, Mandalawangi, Banjar dan Mekarjaya. 5 kecamatan ya, mudah-mudahan lah. Apalagi situasi 5 kecamatan ini saya rasa butuh anak muda. Betul. Butuh anak muda yang memang giroh kepemudaannya, giroh ingin memperjuangkannya masih tinggi gitu ya. Tapi saya salut sama Kang Nipal. Kadang-kadang anak muda alergi sama yang namanya politik ya. Tapi padahal nih menurut saya, satu kebijakan timbul dari sebuah politik, bener nggak sih? Iya, sangat. Sebetulnya kita dilahirkan itu kita sudah berpolitik ya. Berpolitik. Bagaimana tidak kita berpolitik? Ketika kita lahir ke dunia, nah kita ingin menyusui politik. Politik itu kan sederhana. Kita ingin menyusui, kita menangis.
Nah, itu bisa dikatakan berpolitik. Berpolitik, betul. Berpolitik. Siasat. Siasat. Minta ke ibu kita kan kita belum bisa ngomong, itu caranya menangis. Padahal anak muda udah pintar. Udah pintar. Nggak dikasih duit, berpolitik lagi. Berpolitik. Makanya nggak percaya saya kalau anak muda alergi politik. Oh, nggak bisa lah. Nggak bisa. Sesuatu hal pemerintahan itu tidak terlepas dari Sebuah politik. sebuah Makanya harapan kita terjun ke politik ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bisa amanah. Nah, itu. Nah, berarti politik seperti apa nih yang akan coba dilakukan Kang Nipal? Ya, politiknya sederhana saja mungkin yang akan saya lakukan bahwa saya bukan terlahir dari anak pejabat, hanya masyarakat biasa lah. Nah, saya rasa saya menjalankan politik nanti ke depan biasa-biasa saja sesuai kultur atau gaya saya sendiri. Nggak bisa di gimmick-gimmick dan sebagainya. Betul, betul. Yang penting tadi esensi dari politik ini yang tadi disampaikan. Iya. Memang sejauh ini perlu kita ketahui bahwa yang namanya politik jangan sampai paradigma kita berpikir kotor ya. Iya. Itu salah besar. Salah besar. Sangat Salah besar ya. Politik Bagaimana kan cara orangnya? Bagaimana orangnya ya? Iya, politik itu gimana orangnya, bukan kalau sistemnya baik, berpolitik itu sistemnya baik, mengajarkan baik. Gitu. Karena di dalam Islam juga ada yang berpolitik. Iya. Pasti berpolitik. Iya. Oke, Kang Nipal, misalkan nih saat sudah menduduki, mudah-mudahan sih iya ya. Amin. Mudah-mudahan amin, iya amin, dan amin. sebagai kaula muda, teman-teman harus dukung. Karena apa? Karena posisinya muda, lebih energik, lebih visioner. Yeah. Nah, apa sih yang akan duduk setelah duduk nanti jika memang Allah menghendaki untuk jadi seorang legislatif yang coba akan diberikan visi misinya untuk warga masyarakat? Seperti apa? Saya pengen tahu banget nih karena itu yang merupakan timbul dalam diri kita pribadi sehingga orang akan percaya oh dia ternyata benar punya visinya bagus. Kalau saya sih hanya sederhana, mari kita berjuang bersama, rakyat bahagia. Oke. Artinya perjuangan ini bukan lahir hanya dari diri saya sendiri, tapi ini perjuangan semua. Ketika saya jadi, ini bukan hasil dari jeripayah saya sendiri, tapi ini hasil dari semua. Amin. Karena kita berjuang bersama. Ketika kita sudah berjuang bersama, bagaimana caranya rakyat supaya bisa bahagia? Kebahagiaan rakyat itu bisa diciptakan karena apa yang diharapkan masyarakat bisa kita laksanakan. Wih, luar biasa. Memegang amanah penuh. Gitu. Memegang amanah penuh, aspirasi mereka ya harus kita sampaikan, harus kita perjuangkan betul-betul. Betul, memang selama ini kalau misalkan perlu kita garis bawahi, keinginan masyarakat seperti apa sih yang harus kita dahulukan sebagai kita di legislatif itu? Kalau melihat situasi bahwa yang paling penting itu adalah keinginan masyarakat saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Alhamdulillah pembangunan infrastruktur memang terus berjalan, tapi memang ada hal-hal yang harus kita perjuangkan seperti prioritasnya. Khawatir kan ketika ada pembangunan tidak sesuai harapan masyarakat. Oke. Saat ini Pandeglang lah yang digaungkan itu ya infrastrukturnya. Mudah-mudahan semua bisa terrealisasi. Iya, karena kan dari topangan infrastruktur ekonomi pun bisa lancar. Betul. Jadi pelayanan dasar ya. Pelayanan dasar yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak lupa juga pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu pun harus diperjuangkan. Apalagi soal keagamaan juga nih. Soal keagamaan kan kebutuhan keagamaan ini kan sangat luar biasa. Apalagi kita mayoritas Islam ya di Kabupaten Pandeglang ini. Nah ini pun harus menjadi perhatian. Karena sejauh ini jangan sampai di era teknologi degradasi moral itu terjadi. Iya, apalagi itu. nanti kalau di legislatif yang punya kebijakan, yang punya palu. Iya. Nanti kan yang buat peraturannya kan di situ. Iya. Kayak persoalan sampah nih. Sampah kan bukan soal sampahnya. Kalau menurut saya ya. Betul. Kayak kemarin di Teluk nih persoalan sampah. Bukan soal sampahnya yang bersalah, tapi manusianya yang bersalah. Mindset masyarakat ya. Iya. Manusianya yang harus kita luruskan.
manusianya harus kita sama-sama Tapi terkadang sadarkan. hal itu lupa itu terkadang. Iya. Yang selalu disalahkan, tuh, Iya. ini. Padahal kita lupa gitu diri kita pribadi ya. Iya. Ada tugas pemerintah misalkan memang harus mensosialisasikan, mengajak dan sebagainya. Jika kesadaran manusianya tidak apik, tidak ini, ya sulit juga. Betul. Apapun persoalannya saya rasa begitu. Benar. Saat akan coba beralih ke profesi, dunia baru, support dari keluarga seperti apa? Alhamdulillah support dari keluarga sangat mendukung lah, sangat mendukung penuh ketika saya pun kan tidak mau mencalonkan diri atas dasar diri saya sendiri. Saya ngomong dulu ke keluarga, ke orang tua terutama, bahkan ke mertua dan ke istri ya. Alhamdulillah semuanya memberikan support yang baik. Support yang baik dan sangat mendukung. Pernah terbayang nggak sih waktu kuliah sekarang bakal coba nyalek? Belum. Dulu Nipal yang sering orasi di jalan, menyuarakan. Nah, kira-kira apa sudah terlintas gitu bahwa nanti saya pengen nyalek gitu? Belum. Dulu belum. Kita belum berpikiran ke arah sana dulu. Belum ya? Belum. Ini terpikiran karena perjalanan. Jadi kita sudah menikmati proses nih. Baru kita berpikiran ke arah sana. Timbul dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Pas jurnalis saja saya rasa, dulu saya sudah berpengalaman, bagaimana memperjuangkan, tahu celah dan sebagainya. Saya jadi jurnalis. Nah disitulah saya berpikir nih pas jadi jurnalis. Jadi mulai coba membuka hal baru. Karena mungkin benar tadi yang dikatakan Kang Nipal, kalau sudah duduk yang punya kebijakan yang bisa mengeksekusi apapun keinginan rakyat ya tadi. Nih, waktu jadi jurnalis saja alhamdulillah kan sekarang kita didengar sebagai wartawan. Didengar aspirasi kita. Bahkan direalisasikan oleh Ibu Bupati. Amin. Gitu. Nah, kenapa tidak kata saya berpikir kata dalam hati saya, kenapa tidak saya mencalonkan diri? Ya, betul. Gitu. Tidak jadi dewan saja, alhamdulillah saya sudah bisa melakukan komunikasi yang baik sebagai eksekutif. Gitu. Dengan eksekutif komunikasi dengan baik. Kenapa tidak misalkan saya jadi legislatif lebih oke dong. Betul. Peluangnya lebih besar dong, karena saya juga udah pada kenal nih pejabat-pejabat di Pandeglang gitu. Karena keduanya nggak bisa dipisahkan ya? Iya, tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan harus beriringan. Betul. Mungkin ada motivasi lain yang Kang Nipal rasakan saat tadi memang berbicara aspirasi dari masyarakat, atau ada hal lain yang memang mendorong untuk nyalek ini? Ya, satu hal yang tidak terlepas memang yaitu ingin menaikkan derajat orang tua. Amin. Karena memang saya terlahir dari orang-orang biasa saja gitu. Dari orang tua biasa, masyarakat biasa lah orang tua saya. Nah, ini pun bagian dari cita-cita saya bagaimana caranya bahwa derajat kedua orang tua juga harus kita angkat gitu. Betul. Dari anaknya. Gitu. Mulia sekali ya, pemirsa. Jadi saya sedikit terharu ya, karena saya yakin yang namanya menjadi seorang legislatif memang tidak dipungkiri ya, butuh biaya besar. Iya. Biaya besar, tetapi doa orang tua jangan Anda lupakan. Ya, itu penting. Sangat penting. Doa orang tua jangan Anda lupakan. Itu penting. Merupakan hal yang luar biasa ya. Jimatnya kehidupan tuh orang tua. Oke, mungkin ada sedikit pesan nih sebelum kita closing. Sebagai anak muda yang sekarang usia masih muda kan? 17 tahun. 17 tahun. Anak muda yang sudah marang melintang, wawasannya luas. Alhamdulillah saya paham beliau, saya tahu beliau. Supaya menjadi motivasi bagi anak muda bahwa kalian perlu menjadi pelaku gitu. Iya. Seperti apa? Boleh disampaikan ke Kang Nipal. Tidak hanya kalian menjadi penonton gitu loh. Iya. Gimana coba? Boleh nggak disampaikan? Ya, saya rasa teman-teman anak-anak muda, ayolah mari kita bangkit bahwa negara ini butuh anak-anak muda. Daerah ini butuh anak-anak muda. Jangan malu, jangan malas untuk belajar. Sesuatu hal pasti ada gagalnya, tapi kegagalan itu bukan sesuatu hal yang buruk bagi kehidupan kita sebagai anak muda. Karena saya rasa bukan tujuan yang harus kita nikmati.
tapi prosesnya yang harus kita nikmati. Wow, bukan tujuan yang harus kita proses. Karena proses akan terasa indah ya. Terasa indah. Dari proses lah kita bisa mendapatkan sesuatu hal, ilmu dan sebagainya, kemandirian dan sebagainya, keberanian dan sebagainya. Maka nikmatilah prosesnya. Tapi terkadang orang nggak kuat lihat prosesnya, Kang Nipal. Prosesnya yang secara manusiawi memang pasti ada keluh kesah dan sebagainya ya, tapi itu tadi nikmati saja karena kita punya Allah yang maha bisa membalikkan sesuatu hal. Betul, harapan kita dan sebagainya ya, kita cukup ikhtiar dan berdoa. Amin. Diminum dulu. Aduh. Terima kasih nih, udah ada kopi sekarang. Aduh, kalau bincang-bincang nggak ada kopi nggak enak. Iya. Jadi biar logika tanpa logistik tetap jalan. Dan satu lagi Heru, jangan berpikiran bahwa kita tidak punya apa-apa. Maksudnya gimana tuh? Kadang orang mau menaikkan derajatnya, kadang orang berpikiran saya nggak punya modal. Takut dan sebagainya. Tapi saya rasa itu bukan hal yang utama. Saya rasa ketika kita sudah jalan, saya yakin money itu akan mengikuti kita. Nah, ini sebenarnya menjadi permasalahan yang klasik, saya kira. Kenapa saat orang berbicara memutuskan untuk mencalonkan legislatif, baik itu di daerah ataupun di pusat, dia akan berpikir money. Nah, inilah tadi motivasinya. Bismillah aja dulu. Saya yakin dengan kita niat yang tulus, kita bismillah, berdoa, saya yakin money akan mengikuti kita. Bukan kita yang mengikuti money. Bagaimana cara merubah paradigma masyarakat? Sejauh ini kan terkadang terkadang ada beberapa, gue mah nggak mau milih, situ mah nggak ada beginian gitu. Nah, kira-kira untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan pola pikir masyarakat biar memang paradigma mereka berubah, tidak namanya money politik, seperti apa mungkin, Kang Nipal? Harusnya mereka sadar diri. Sebetulnya perjalanan itu sudah dilakukan. Harusnya menjadi evaluasi masyarakat. Harus menjadi evaluasi. Itu harus menjadi kesadaran. Karena sesuatu hal yang dibeli, ya mau tidak dipungkiri kan. Ya orang yang sudah membeli, ya begitu saja kan. Tidak memperhatikan, wong masyarakatnya juga sudah pragmatis. Jadi jangan sampai pragmatis ya. Iya. Jadi memilih itu dari sini. Ya, dari hati lah. Dari hati dan track record orang itu sendiri. Betul. Ya, jadi harus dilihat dulu ya. Mohon maaf juga, misalkan calon juga kita harus pilah lah. Harus dipilih juga. Kadang-kadang masyarakat bingung lah, gua asal aja deh. Yang penting gua nyoblos gitu kan. Padahal resikonya luar biasa ya, 5 tahun bro. 5 tahun. Buat apa kita punya pemimpin yang nggak bisa ngomong? Buat apa kita punya pemimpin yang nggak bisa memperjuangkan gitu? Itu kan rugi besar kan. Apalagi sekarang di era yang di era digital. Itu harus orang-orang cerdas. Jadi harus memang melek teknologi. Orang udah naik kereta, udah naik pesawat, ini naik kuda, bingung ya. Kapan nyampenya? Tapi memang ada kalanya harus naik kuda, tapi tergantung situasi dan kondisi ya. Oke, Kang Nipal, thank you banget nih. Tapi sebenarnya memang bicara politik luas banget ya. Sangat luas. Luas banget. Saya juga masih belajar gitu. Belum sepenuhnya menguasai. Bekal udah punya kali ya. Tinggal diaplikasikan saja. Sambil belajar lah. Maka itu nikmatilah prosesnya. Amin. Mudah-mudahan. Oh, tadi berdapil berapa? Dapil 2. Dapil 2. Semoga sukses Kang Nipal. Amin. Saya cukup terharu. Kang Nipal punya beberapa poin yang saya catat dan itu bukan hanya untuk pemirsa atau yang nonton di channel kita, bahwa segala sesuatu yang pertama diawalilah dengan hal baik. Yang paling utama tujuannya apa? Menyerap aspirasi dan dekat dengan masyarakat. Biasa. Aplaus buat Kang Nipal. Oke, thank you Kang Nipal sudah bisa hadir di channel kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah harapan Kang Nipal bisa terwujud. Sehingga jika memang terwujud, visi misinya bisa direalisasikan dan membuat masyarakat bahagia. Kita ketemu lagi di season selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.